biasa dengar suara itu. Siapa itu yang politik muda tuh? Silakan Bu Christina, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau tanyakan lagi. Soalnya yang Kristen mau tolong aku ngomong itu tidak ada yang mau tolong aku ini. Ibu ini di Malaysia. Ya, nah itu dia kenal itu suara. Hmm, Aku masih ingat cuma namanya Afriansa ya. iya, Oh, Ardiansa, iya. Suaminya Cina. Cina. Suaminya dikasih istri baru. Nah, aku manusia berdosa dibaptis dengan baptisan Eh, dijaga oleh semua hamba Tuhan. eh. Aku ada di I- tengah-tengah hamba Tuhan seluruh dunia inilah aku hmm. Beliau di dibenci sama gereja. aku ditelanjangi oleh Allah oleh karena dosa-dosaku, tapi bilangnya bosan. itu membaptis aku dengan baptisan api itu ada pengampunan. Ya Masih pengampunan masih aku ditolak di gereja, Bu? Masih. aku kira aku hidup di dalam pengampunan itu kan. Aku kira aku oke-oke saja. Tidak tahu apabila aku ikut live itu yang Tuhan Maha Kuasa itu kan tiba-tiba aku dengar ada seorang wanita yang telah dibaptis dengan baptisan api, dia selalu memberontak pada gereja-gereja bilang. Mereka juga selalu mendengarkan perkataan seorang wanita memberontak-berontak karena dia uh, melawan kehendak Allah, mereka cakap. Tapi aku sendiri tidak tahu kenapa aku disebut memberontak. Itu aku heran. Hmm. Ibu masih diusir dari gereja masih? Untuk setakat ini aku tidak pergi ke gereja-gereja Allah, tapi aku ikut satu gereja Pentakosta dari Indonesia datang ke Malaysia kan, aku ikut mereka. Oh, Sebab kalau udah ke ikut gerejanya suami lagi? suami karena kami macam trauma, macam anak-anakku pun sebab hamba Tuhan dapat mengawal setiap apa yang aku lakukan dalam hidupku, baik itu perkataan ataupun perkataan-perkataan atau pertanyaan yang kuucapkan pada anak-anakku dapat dikawal oleh semua hamba Tuhan di seluruh dunia, Pak. Hmm, iya, iya. Inilah aku bukti tanda kebesaran Tuhan, kebesaran Allah, kebesaran Tuhan Yesus itu yang menyatakan aku ini manusia berdosa ada di tengah-tengah hamba Tuhan. Dari seluruh dunia hamba-hamba Tuhan dapat melihat aku, tapi aku manusia berdosa yang aku anggap aku diampuni oleh Tuhan. Ternyata hamba-hamba Tuhan saling membuang kami dan ingin membinasakan kami karena mereka ada kuasa, mereka dapat menghanguskan kami, mereka dapat membinasakan kami. Itulah yang dapat mereka buat dan sekarang anak-anakku Buset. semua. Tapi kenapa hamba-hamba Tuhan alias jemaat di gerejanya ibu ini justru ingin membinasakan ibu? Ada hal apa? Jemaat tidak ada kuasa apa-apa, tapi hamba-hamba Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia yang Kristen-Kristen, termasuk pastor-pastor, padri yang masuk Islam jadi ustadz kan, mereka tahu itu, mereka juga melihat aku. Sekarang ini pun mereka semua dapat melihat aku, dapat berkomunikasi melalui aku, melalui tubuhku, karena melalui tubuh Kristus, melalui Allah, melalui kuasa Tuhan Allah, melalui kuasa Yesus itu. Karena aku dijaga oleh mereka, karena dosa. Dan Tuhan menyatakan aku ada di tengah-tengah hambanya untuk menyatakan akulah manusia yang pertama dinyatakan berdosa oleh Allah dan aku dibaptis untuk hidup dalam penyalipan, hidup dalam api pemurnian penyuciannya melalui kuasa Tuhan itu. Aku dibaptis dengan baptisan api Roh Kudus Tuhan itu yang telah Tuhan lakukan terhadapku dan aku mengira aku ini diampuni oleh Tuhan. Maka kami diserang dan dipaksa untuk dibinasakan, itu yang aku tidak paham dan aku berusaha masuk live perempuan secakap live Kristen untuk bertanya tentang hal itu, tapi asal mereka tahu kalau aku mengaku aku ini manusia yang berdosa dibaptis dengan baptisan api. Kalau aku cakap macam itu, Ibu dibaptis dengan baptisan api itu maksudnya ditaruh di atas tungku atau gimana itu, Bu? bukan itu karena Itu apa? kebesaran Tuhan itu, kuasa Tuhan Enggak, itu. api-api di situ apa maksudnya? Tangan itu hanya menumpangkan ke atas kepalaku, menyimpan tapak tangan di atas kepalaku, memegang rambutku macam itu. Keluar apinya gitu maksudnya? Tidak ada, tapi itu kuasa Tuh. Tuhan itu, kuasa Roh Allah itu, Roh Tuhan Oh, itu. Dan mereka dapat menjaga aku dari kejauhan, dari Amerika kah, dari Indonesia kah, dari Malaysia, semua mereka dapat melihat aku. Dan mereka menggunakan tubuh dan tubuhku ini macam tubuhku ini sudah jadi tubuh Kristus dan mereka berkomunikasi, mereka mengucapkan perkataan yang terucapkan olehku ini pun ini perkataan daripada mereka juga. Karena
pikiran mereka sudah menyatu dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Tubuh Kristus ini adalah sebagian daripada hidup mereka, tubuh Kristus. Oleh karena dewa ini. Kapan terakhir ibu kontrol di rumah sakit, Bu? aku takut Kapan? masuk rumah sakit, takut dibiuskan. Karena aku pikir aku tidak mau mati di Malaysia, aku mau pulang ke Indonesia saja. Tapi anak-anakku mau kusimpan di Malaysia dengan suamiku, karena aku tidak boleh tamak. Aku setakat ini aku belum tahu apa keputusan kerja pusat. Mereka cakap, mereka mengusir anak-anakku, tapi bila aku tunggu di TPS suami kami dapat balik, mereka pun tak suruh kami balik. Yang kononnya mereka Jangan nangis, Bu. Saya nggak tahan kalau dengar wanita nangis, Bu. Jangan nangis, Bu. Ini mereka nggak tahan aku, Bu. Dengan wanita menangis, aku jadi terseduh-seduh. Jangan menangis. Aku selalu berkata Jangan menangis, Bu. dari Kita rumah bawa santai aja. Kita bahas santai. Jangan nangis. Nggak boleh. dari rumah aku ini sendiri. Biar dia curhat, akhi. Itu kenyataan dalam hidupnya. Beliau ini disiksa, tidak dipersilahkan bertemu suaminya, di gerejanya pun dikucilkan. Ya udah nangis lah, Bu, nangis. Tapi nadanya yang tersusun rapi gitu ya. Dari kunci G. Nada G. Aku ini dipenjarakan oleh Tuhan itu sendiri gitu. Karena kuasa Tuhan, aku dijaga melalui kuasa Tuhan itu. Iya. Tapi sudah pernah ketemu suami lagi? Suami sudah balik dari Bintulu. Hari itu dia pergi Bintulu berbulan-bulan. Cuma Tapi kami udah ketemu, Bu. kalau kami atas tilam tidak boleh, kalau kalau aku sudah mengetahui bahwa aku ada di tengah-tengah hamba Tuhan, tapi suamiku belum paham juga, aku tidak boleh bersetubuh dengan suamiku. Malu kan dilihat hamba Tuhan, dilihat oleh semua hamba Tuhan itu. Jadi gimana ceritanya kalau nggak bisa lagi tidur di atas tilam bersama suami, Bu? Aku mandi saja dimandikan oleh hamba Tuhan. Aku berjalan, aku mandi, aku telanjang. Itulah firman Tuhan mengatakan aku ditelanjangi oleh Allah untuk hidup di tengah-tengah hamba Tuhan. Oleh karena dosa aku diperlihatkan pada dunia gitu. Bisa Enak dong pendetanya bisa mandiin. bisa buka kamera, Ibu. Aku sedang ngomong ini pun semua hamba Tuhan melihat. Semua hamba Tuhan, banyak hamba Tuhan mengejar aku, banyak hamba Tuhan melihat kita sedang live sekarang. Ibu bisa buka kamera? Mana bukanya nih? Ini Buka aja dulu biar kita doakan di sini sama-sama supaya aku. iya, nggak apa-apa, supaya kita doakan Ibu panjang umur, sehat, nggak lagi kena panu gitu, Bu. Coba buka kamera. Dibesarin Bang Wanabi. Oh iya. Siap. Kasihan Ibu ini. Ya Allah ya Karim. Ya, terus Bu, terus gimana ceritanya? Itulah karena dosa Pak. Saya bersaksi ini demi nama Allah, demi nama Yesus yang telah menjadikan saya menjadi tubuh Dia, dan oleh karena Roh Allah itu, Yesus itu sendirilah yang menjadikan aku seperti kehendak Dia. Dan bersaksi sebab tidak lama lagi, sebab saya sudah sakit, anak-anak saya juga pada sakit semua, dan wajah cantik Ibu nggak nampak. Saya akan pergi dari hidup saya ini macam itu. Tidak lama lagi saya meninggal dunia. Wajah cantik Ibu nggak kelihatan. Kita mau mendoakan Ibu. Sudah terlalu besar badan saya, 100 lebih, mau 100. Masih kurus ini, masih kurus dibandingkan Akhi Sugi 2 kali lipat. Coba Bu, apa kita doakan. Ya, kita doakan. Coba lihat wajahnya Ibu, wajah yang tidak berdosa, wajah yang disaksikan oleh umat Tuhan. Wajah yang berdosa ini, dan ustadz-ustadz juga ada melihat, sebab ustadz yang telah, hamba Tuhan yang telah menjadi ustadz kan, mereka juga melihat rupaku, sebab melalui kuasa Roh Kudus Tuhan itu juga dapat melihat wajahku kalau aku berdiri di depan cermin. Dan sekarang pun aku ikut live ini, banyak beberapa orang hamba Tuhan sedang Ibu kalau muka cuman kena setengah kamera itu bisa kena migrain. Ya gitu, bagus. Ya kan gitu, cantik. Aduh manisnya Ibu, ya Allah. Masya Allah. Kayak itu ya. Iya. Silakan nangis lagi Bu, sambung lagi nangisnya tadi. Silakan. Buset, nangis kok disuruh. Iya. Orang curhat itu Tuhan dengar, Bang Handi.
Oh iya. Biar iya curhatan hati sampai ke hatinya sendiri kan itu. Kan ikut ya. Iya. Silakan Bu disambung tangisannya tadi. Itu omongan-omongannya hamba Tuhan kalau sudah ngomong tadi kan, kalau aku sebut jadi membuat aku menangis, kadang aku terlupa sendiri aku sebab pikiranku sudah menyatu dengan pikiran semua hamba Tuhan. Kalau Iya. mereka melihat aku, pikiran kami sudah menyatu, hati kami sudah menyatu, perkataan yang kuucapkan itu juga sudah menyatu. Iya. Perkataan ucapan ini juga bukan perkataanku tapi perkataan mereka semua. Mereka juga ada merekam suaraku. Aku ikut ke TikTok, ke YouTube, semua mereka ikut. Mereka mengejar apa-apa aktivitiku setiap hari. Sebab Iya. mereka melihat dan mendengar apa perkataan yang kuucapkan itu. Iya. Supaya perkataan itu tidak entah tidak apa, aku tidak tahu Iya. sebab perkataan ucapan Umat itu. Tuhan sedunia menyaksikan Bu ya. Iya Pak. Betul. Kalau tidak percaya, Mbak, tanya saja itu ustadz-ustadz yang dulu pernah jadi hamba Tuhan. Iya. Mereka juga melihat aku. Itu karena mereka dapat melihat Tuhan, dapat menerima message dari Tuhan terus, dan saya ini bukti. Tapi Ibu mohon maaf kalau saya lihat wajahnya Ibu kayaknya tahun 80-an pernah jadi artis dangdut Malaysia ya. Ikut audisi ya. Tidak. Oh, tidak pernah. Tapi kok mukanya kayak artis dangdut gitu. Sudah kegendutan. Oh, iya iya. Dulu dia satu guru sama Siti Nurhaliza. Iya iya, betul betul. 73 lahir saya Pak. 73 masih muda Ibu. Pantasan masih lincah. Nah, lanjut Bu. Tapi kegendutan. Ya Oh, enggak kok, biasa aja itu berkah itu Bu. Untung saya lahir tahun 75. Sebab itu saya cari sama hamba Tuhan juga untuk bertanya, untuk mendapat. Kemarin saya lahir 73 karena ibu 73 juga, saya jadi 75 aja deh. Gak mau bareng saya. Ibu Jadi, Christine, ya silakan Bang Andi, silakan. Ibu Christine masih percaya Yesus Tuhan ya? Iya, kan kami ini Kristen. Tapi kan Yesus itu manusia, Bu. Gimana, Bu? Ibu percaya nggak kalau Yesus itu manusia, Bu? Percaya, Pak. Nah, kalau manusia kan bukan Tuhan, Bu. Kira-kira gimana itu, Bu? Solusinya? Solusinya kan Tuhan Yesus itu kan memang dilahirkan menjadi manusia oleh Allah itu. Itu dilahirkan melalui rahim manusia itu. Dan apabila Tuhan itu dia telah menjalankan kerja dia, tanggung jawab dia oleh Allah itu, maka dia juga itulah tanggung jawab dia, dia harus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa manusia. Dan Coba. yang aku mau tanya pada hamba-hamba Tuhan tadi, yang Kristen-Kristen tadi, aku ini kalau dibaptis dengan baptisan api ini apakah termasuk yang diampuni oleh Yesus itu melalui penyalipan ini? Aduh. Apa benar diampuni oleh Tuhan? Oke, Kenapa? ya stop dulu ya, Bu. Nanti dia jelaskan sama Bang Juma ya apa ya, kenapa ada penyaliban gitu ya. Kerja dong Bang Juma. Ya udah masuk topik nih. Bagus ini Bu nih Bang Juma nih. Dek natama. Ah, makasih. Dek. Masa sih? Iya. Maaf. Dia coba Bu sedih supaya hikmat Tuhan itu masuk. Dengan sedih kemudian atas kematian anak Maria itu yang Ibu ndak sedih anak Maria meninggal di salib? Bagaimana kita mau sedih, Pak? Kalau kita sedih pun sebab itulah tanggung jawab dia, sebab itulah kerja dia, bukan karena itu Tuhan yang dapat menghapus dosa manusia, karena itulah dia disalibkan. Oh, dia resikonya dia itu ya Bu ya, tanggung jawabnya ya. Ya, Biarkan aja ya kan. macam saya juga kan, saya manusia berdosa, telah dinyatakan manusia berdosa oleh Allah, oleh Yesus, dan hidup dalam penyalipan, dalam api penyucian pemurniannya kan. Jadi Ibu mau disalib juga? Kuat ndak kayunya itu nopong Ibu? Hidup saya sekarang pun macam Nopang Ibu hidup di dalam atas kayu. penyalipan ini itu. Kalau Ibu mau disalib juga? sebab saya dapat dibutuhkan, dapat disakitkan, dapat dimatikan oleh kuasa-kuasa hamba Tuhan itu, karena mereka ada kuasa. Ibu Ada juga mau power. disalib? Sedangkan saya tidak ada kuasa apa-apa. Tidak, Pak. Saya hidup dalam penyalipan inilah itu, Pak. Sebab itu saya mau tanya pastor-pastor tadi, ada atau tidak? Kalau saya ini hidup dalam pengampunan, kenapa anak-anak saya kok mau dibinasakan? Itu yang saya heran. Kami tiba-tiba diserang karena keinginan untuk membinasakan anak-anakku, juga membinasakanku.
bukan karena ingin menguji imanku, bukan ingin menguji kesakitan anggota tubuhku, karena mereka ada kuasa. Iya, Tapi coba ibu, sebaliknya, ibu kan coba perlihatkan wajahnya di kamera biar saya penuhi ibu dan Roh Kudus. Coba dari sini saya alirkan Roh Kudus. Mudah-mudahan ibu bisa mendapatkan berkat pertolongan. Coba bu, wajahnya bu. itu dari siapa itu? Dari Kristen kah? Roh Kudus itu kan ada di mana-mana. Coba. Sebab mereka orang cakapkan, pastor-pastor juga cakapkan saya ada Lucifer. Bukan. Saya mau mendoakan ibu. Coba dilihat mukanya. Jadi, sebab ada juga orang-orang yang ada kuasa, dapat melihat, dapat membaca, dapat berdoa dari kejauhan kan? Kenapa tidak ada? Jangan dimatikan kameranya. Ini Yang dimatiin bu, nggak apa-apa, liatin aja nggak ada Ya. apa-apa, nggak ada apa-apain kok. Lanjut. iya. Ini mataku sudah besar, tapi kan tempat Tuhan Iya. menyerangku, membuat panik mataku. Mungkin dikirim Lucifer kayaknya temannya ibu. Matanya sampai besar. Enggak ya? Tidak. Tapi ibu masih sering berdoa. Ya, Pak. Wajahnya Kadang-kadang sangat aku lupa. bercahaya. Ini Ya. kembang, kena hamba Tuhan sudah menyerang kami, anak-anakku juga semua mata kembang. Mereka dapat membuat kepalaku busuk, badan busuk, berapa kali pergi berobat. Sekarang dia serang lagi, panas, sakit lagi. Ini perkembang hari itu besar, kembang sekarang sudah jatuh muka sebelah kanan tuh. Udah bagus muka Mata udah. juga. Heeh. Udah bagus mukanya. Kasihan. Ibu tidak saudara dengan Pak Bom Bom. Kasihan. Tidak, saya orang Kalimantan. Mirip kali bang. Mirip Pak Bom Bom aku lihat. Saya orang Kalimantan. Oh gitu. Iya. Mirip. Saya pikir tadi ibu saudara dengan ini. Ada cita-cita nggak ibu untuk balik ke Indonesia? Itulah aku pikir untuk menjalani sisa hidup saya ini, saya mau pulang ke Indonesia, tapi saya sendiri pulanglah, anak-anak setinggal dengan suami saya ke Malaysia nih. Iya, tinggal aja di Jakarta. Gimana? Tidak di Jakarta, di Kalimantan. Mau pulang kampung, Di mana di Kalimantan kampungnya, Bu? di Hulu Samarinda. Oh, Hulu Samarinda. Ibu kenal dengan ini Pak Handi yang ada di sana Sama ya, saya di Pontianak. Untung nggak sekampung sama saya. Itu dulu namanya Pak Handi Bu di sana itu di Hulu Samarinda itu dia kepala pasar Bu. Iya. Jadi semua harga-harga pasar dia tentuin sendiri gitu loh. Itu namanya Handi. Oh, Aduh. Nggak kenal dia jalan ke pasar ibu Wajahnya ini. diliatin aja bu, nggak apa-apa. tidak apa-apa. Bukan nabi kok nemu orang kayak gini ya. Nggak tahu. Ini Kalau naik, kita- ya udah naik. Kan namanya Kristina. Demi Tuhan Allah, demi Yesus, menjadikan firman yang telah berfirman dalam Alkitab, dalam firman itu. Dan saya inilah manusia biasa dicantakan oleh Allah itu. Dulu perasaan kalau nggak salah ingat ibu pernah masuk masjid. Masjid macam kita tahu aja, biasalah ada masjid di Samarinda kan, aku sekolah di Samarinda seberang. Sering ke masjid. Enggak juga selalu, tapi jiran aku masjid itu di Samarinda seberang Simpang 4 itu. Kalau sholat biasa sholat? Enggak pernah. Nggak pernah. Jadi memang Kristen dari lahir ya? Orang tua Kristen. Orang tua Kristen, tapi aku diam di Samarinda sekolah dengan tante-tanteku yang masuk Islam itu. Katolik. Enggak, tante-tanteku Islam, 2 orang Enggak. kami Islam. Ibu Dengan Katolik, maksudku ibu Katolik atau apa? Protestan. Oh, Protestan. Oh, temannya Pak Bom Bom. Betul, Pak Bom Bom juga Protestan. Nggak ada niatan mau ini Bu? Mau ke Indonesia? Ya itu, makanya juga aku bilang mau habiskan sisa-sisa hidupku ini pulang ke kampung. Di Jakarta aja Bu ya? Pakai apa mau pergi ke Jakarta? Iya pulang, yang penting pulang dulu.
Iya kan? Insya Allah. Oh, insya Allah. Ibu ada niatan pulang ke Indonesia, Bu? Iya, tunggu dalam berapa bulan ini. Insya Allah Oh, iya, kalau Tuhan berjalan. iya. Nanti di Jakarta aja, Bu ya? Kasihan. Kasihan. Terus ngomong-ngomong, Ibu ada niatan nggak untuk kembali ke Indonesia? Lo kan udah ngomong tadi. Oh iya lupa, sorry. Jadi udah 3 kali tanya sudah itu. Oh iya betul. Kapan terakhir ketemu suami? Itu suami baru pulang dari Bintulu itu. Oh gitu. Iya. Tapi memang ada niatan kembali ke Indonesia ya, Bu ya? Iya. Syukurlah. Nanti di Jakarta aja. Cuma suaminya jangan dianggurin dong. Silakan, Abiansa ngobrol bicara. Silakan. Ya, terima kasih ya. Karena terima kasih. Jangan gitu lah. Live Iya, ya. iya, Bu. Banyak-banyak. Atau Ibu mau kemana? nggak pergi mana-mana, mau lipat baju, lipat pakaian, Oh, pakaian penuh-penuh itu. oh iya. Ibu yang sehat ya, sehat. Iya. Iya. Terima kasih ya. Iya Bu, iya. Terima kasih. Salam NKRI. juga Kapan untuk rencana balik ke Indonesia kan? siapa? Ibu rencana ke Indonesia? Kan juga aku bilang tadi 2-3 bulan kalau ada jalan insya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya lupa saya Bu. Aduh sorry. Itulah kuasa Tuhan. Aku penyucian juga itu, lupa sudah. Oh iya itulah mau dibaptis juga kayaknya pakai gorengan. Jangan. Terima kasih banyak-banyak ya. Iya sama-sama Bu. Hati-hati di sana Bu ya. Salam untuk penonton, salam untuk Iya yang baik. meminta maaf kalau saya terlanjur bercakap. Iya. Sebab- nggak Tapi apa-apa. insya Allahnya lancar ya bang. Kayak Iya. dia Islam aja ya. Iya itu makanya. Terus kapan rencana balik ke Indonesia Bu? Dulu tanya lagi. Oh tadi sudah. Tanya aja bu yang banyak boleh. Tadi sudah ditanya. sorry. Ya udah Ibu istirahat aja dulu. Iya, Aduh, iya. gimana? Saya kok jadi pelupa ya. Iya. Oke. Nanti kalau bisa tiap hari nih aja ke sini cari Komal ini Bu. Tiap hari pokoknya ke sini. Ya. Iya. Iya, makasih. Tar dulu, Bu Christina. Bu Christina, listen to me. You speak English? Tidak, bahasa Melayu aja. Oh, bahasa Melayu lah. Ya gini. Kapan berhenti kah ini mau menuangkan Yesus? Masih mau terus menuangkan Yesus kah? Ya, ini Kristen kah? Saya Muslim. Oh, maksud kamu itu masih mau menuhankan Yesus? Iya. Saya kira kamu cakap menuangkan, itu saya bingung. Memang Tuhan Yesus itu Tuhan. Karena itulah Kan dia- aku ada di tengah hamba Tuhan, dinyatakan oleh Allah melalui Masih mau datang besok Andi. Tuhan Yesus itu mati di salib untuk menyatakan aku ada di tengah-tengah hamba Tuhan untuk hidup dalam Tapi dia dunia. kan anak orang, anak Maria dia. Itu karena Allah itu memberi dia hidup di dunia ini untuk menjadi Tuhan orang Kristen gitu. Dan itu aku percaya kepadanya, makanya aku mendapat belas kasih karunia daripada Allah itu melalui anaknya Tuhan Yesus itu dibaptis. Jadi ada Tuhan dan ada anak Tuhan. Kan Tuhan Allah itu sendiri melahirkan diri dia, melahirkan roh, memberikan roh dia hidup dalam perut Maria itu jadikan Iya. Tuhan. Jadi Tuhan Ibu Kristen ini diberi roh. Maksudku itu roh kudus itu. Ya. Jadi Tuhan Ibu ada berapa? Kalau Allah itu disebut satu, maka Tuhan Allah itulah dia. Kalau Allah itu disebut tubuh Yesus itu tubuh dia, maka Tuhan Yesus itulah dia. Maka disebut Allah itu satu. Kalau Terus- Allah itu Yesus, Iya, Yesus iya. itu satu. Apabila kita mengaku Tuhan Yesus itu Tuhan adalah Allah itu, tetap juga kita mengaku Allah itu ada. Tetap juga kita mengaku Tuhan Allah itu ada. Iya betul. Terus kapan rencana balik ke Jakarta Bu? Oh, kasih itu. Jakarta lagi.
Apa sih Bang Handi tertawa dan tanya serius? Enggak tahu kalau jalannya lancar, insya Allah 2-3 bulan macam tu. Oh iya. Ditunggu ya Bu ya. Tunggu selama bulan ya. Iya. Lo Kristen, ibu pernah mimpi ketemu Yesus? Pernah 2 kali. Satu kali. Bagaimana Masa ceritanya? tahun- Coba ceritakan. Tahun aku bermimpi Tuhan Yesus menarik satu kotak kayu, pendeknya setengah meter, lebarnya 30-20 cm gitu. Ditarik satu kotak kayu. Di kotak kayu itu tidak ada penutupnya. Tapi bila ditarik kayu tersebut, rupa-rupanya ada satu bayi di dalam. Oh, peti kayu. Kayu. Kotak. Kayu. Ceritanya Nabi Musa ini, ceritanya Nabi Musa. Ring papan itu kan dari segi 4. Ditarik satu benda. Kenapa ini macam rupa Tuhan Yesus? Cakap apa yang ditarik itu? Sekali ku tengok dekat-dekat, aku rasa takut melihat orang tua kan, bukan kayak Tuhan Yesus, ku bilang. Tapi aku abaikan tubuh yang berdiri itu, aku tengok ke belakang dia, rupa-rupa seorang anak bayi, comel gemuk dalam peti besi. Siapa itu yang bayi itu? Tidak tahu, macam bayi gemuk juga gitu. Iya. Jangan-jangan ibu pada saat bayi. Tidak, mungkin selepas itu tahun 1990 tuh. Mimpi ketemu Yesus, berbicara kah sama Yesus? Dia tidak ngomong, dia hanya melihat aku, menatap aku, dan aku menatap dia. Karena aku Yes. merasa aku berbisik sendiri, kemudian aku pergi ke belakang Ada- lagi tengok. Tolong telepon Luka Tambunan dong. Jadi ibu melihat Yesus, gimana kira-kira modelnya, wajahnya ganteng? Banyak gambar-gambar hari itu, tapi ada satu gambar yang agak hampir mirip, dia tinggi. Kayak bule. Tapi tidak berapa macam itu, Hmm. macam-macam gambar itu. Cuma kalau kita ngomong gitu kan, hamba-hamba Tuhan cakap kita sombong, sebab hamba Tuhan kan mereka cakapkan mereka semua dapat melihat rupa Yesus. Jadi malu sendiri saya kalau saya menunjuk itu. Oh, ya. Ada sekali juga aku mimpi, kan bapakku baru meninggal hari itu. Aku mimpi aku mau ikut bapakku, tapi bapak Tuhan Yesus cakap, belum masa kamu datang ikut saya, sebab kamu ada Ibu Kristen, aku yang- Ibu Kristen, Yesus ini hamba Tuhan ya? tidak, kan hamba-hamba Tuhan sekarang menjaga aku. Aku sekarang bercakap ini pun perkataanku perkataan hamba Tuhan juga yang kuucapkan ini. Ini hanya tubuh kosongku. Contoh, aku kan sudah disucikan oleh Yesus, sudah dimurnikan, dapat dilihat oleh semua hamba Tuhan dari seluruh pelosok dunia. Dari Amerika pun dapat, dari Indonesia pun dapat. Itu Kosong film aja tubuh kosong. Tubuh Dari sana kosongnya aku ibu ada dalam keadaan kosong aja kayak gini bagusnya Bu. Tubuh- Gimana kalau tubuh- berisi ya? Lancar kosong banget. sudah dikuduskan, sudah disucikan oleh Kosong Allah. aja gini bagusnya. Iya. Maka dapat dilihat oleh semua hamba Tuhan. Begitu. Sudah menjadi seperti emas, seperti mutiara intan, seperti emas, dapat dilihat dari kejauhan, dapat dilihat cahayanya, cahaya ilahi, cahaya Allah itu dalam diri saya. Ekor terbalik lagi cakap, Ibu karena pernah mimpi gak ketemu bapaknya Yesus? Bapak Yesus tidak, sebab betul juga aku cakap juga tadi, kekasihku di kampung sana nama dia Yusuf. Nah, ada Oh, Yusuf. kekasihnya ibu, iya. Nah, terus kapan pulang Bu ke Indonesia? Itulah cerita kisah aku ini. Aku dengan Yusuf itu mau bertunangan, mau berkawin. Tapi malam masa Christmas, ini seperti lakonan Tuhan Yesus lahir juga. Oh. Aku dengan Yusuf itu tidur di rumah dia, tapi tidak malamnya, pagi-pagi. Aku dengan Yusuf itu tidur di rumah dia, tapi ada mama dia di dapur itu juga, tidak jauh 3 meter macam tu dari jarak kami tidur itu. Macam tidur baring-baring lah macam tu. Mama dia memasak air. Terus rencana kapan mimpi lagi, Bu? Rencana kapan mimpi lagi? ya Bang Ardi. Ya. Tidak tahu. Itu aku bilang kekasih aku tuh Yusuf nama dia, sedangkan aku ini Maring. Maring Yusuf. Tapi kenapa tidur sama Yusuf belum suami istri Bu?
Itu contoh, itulah aku heran kan masa Krismas, sambut tahun Krismas. Balik kami di gereja. Oh, malam Natal tidur bersama dengan cowoknya gitu. Nah, tapi tidak bersetubuh lah. Kan contohnya Nah, kan tipis-tipis saja. kan, Tidak bersetubuh tapi tipis-tipis. tidak bercium pun tidak, pegangan pun tidak. Lalu ngapain? Banyak yang lain protes nanti. tamu. Tapi saya di dapur, ada mama ada juga. Contoh macam cuman- lakukan Tuhan Yesus lahir itu, kan Yusuf itu kan macam nama Yusuf suami Bunda Maria itu. Saya ini kan Iya. Maria juga Maria. Itu kita orang panggil saya Maria juga Mary. Kalau selalu panggil saya Mary, panggil saya Maria. Maring nama saya ini. Mary. Ini ibunya Yesus. Kita juga. Enggak. Tidak, saya ini bukan ibu Yesus. Hah? Cuma nama kekasih itu Yusuf, nama saya Maring gitu. Itulah kisah-kisah saya, hidup saya ini akan ditulis oleh hamba-hamba Tuhan Gereja Pusat, oleh Malaysia. Kalau saya diam di Indonesia kan, Indonesia lah punya sejarah tuh macam tuh. Kenapa mirip ya? Kehadiran- Bu, kenapa mirip Pak Yusuf dengan Bunda Maria? Kenapa kok bisa sama ya? Ya itulah tanda-tanda Tuhan datang selepas kelahiran Tuhan Yesus tahun 2000 tahun kemudian. Yesus akan hadir datang ke dunia ini untuk menyatakan, untuk datang menghakimi manusia berdosa di dunia itu. Di dunia itu, Yesus itu waktu turun ke dunia itu kerjaannya apa, Bu? Dia bekerja sebagai apa? Sebagai tukang kayu, menolong mak bapak dia untuk berladang, berkebun macam itu. Saya itu Yesus akan datang ke dunia ini untuk menghakimi manusia berdosa kan. Itulah Pokoknya kedatangan Tuhan Yesus itu datang menghakimi manusia berdosa, datang membaptis dengan baptis api. Bukan hanya saya saja yang dihakimi oleh Tuhan itu, termasuk orang-orang di rumah ibadah juga. Dia kalau waktu jadi tukang kayu, berarti dia bikin lemari ya? Bikin sofa, Iya. kursi. Iya, kasihan. Tapi Tuhan itu bukan, Kok kasihan, Bu? Kok ada kata kasihan? bukan hanya saya saja yang dikami oleh Tuhan kok dikasihan. Kenapa ibu tiba-tiba nyeletuk kasihan? juga. Terus kapan ke Jakarta, ke Indonesia? Akan udah ditanya tadi. Tengoklah iya. kalau jalan terbuka. Kali katanya ditanya itu. Itulah cakap tadi kan. Lupa sudah apa sih mau sebut sudah tadi. Samanya kita. Kasihan. Waktu Yesus disalib itu, Bu, Ibu nggak sedih gitu loh? Kan disiksa. Sedih nggak? Macam mana ndak sedih, anak-anakku pada sakit semua ini kena kuasa Tuhan, kuasa Tuhan, kuasa masuk itu. Itu makanya disuruh pulang ke Indonesia, Bu. Nah, aku cakapkan mereka kan ada kuasa, mereka dapat menyakiti anggota tubuhku. Kalau mereka picit tangan mereka kan, sambil mereka melihat aku, mereka cakap Ibu Maring, dia cakap Bu Dewi, kan nama saya ini, nama sekolah saya kan Dewi. Tapi orang-orang sini, kalau orang-orang kampung biasa mereka tak kenal nama saya Maring, tapi kalau ikut nama sekolah saya, nama saya Dewi Sri. Kalau Wih. dia picit-picit Mantap kalau mereka kali. menyakit tangan mereka macam ni kan, sambil melihat saya kan, Dewi tengok kami sedang memicit tangan kami, mereka cakap tangan saya lah yang rasa sakit. Kalau mereka menyakiti perut mereka, mencubit pipi mereka, maka perut saya yang saya lah yang terasa sakit gitu. Oh, gitu. Bagus juga ibu ini. Kalau mereka menekan biji mata macam ni, biji kan, saya akan membesar bila mereka tekan ke mata mereka, mata saya sendiri akan terasa sakit. Kalau mereka memukul perut, memicit perut, atau menggosok kepala macam ni kan, dalam berjam-jam sampai saya menangis karena mereka sakit, sampai saya menangis karena rasa sakit karena mereka menghukum. Cukup Roma. Lalu kapan balik ke Indonesia, Bu, rencananya? Tengoklah kalau Tuhan buka jalan, kalau cepat. Aku pun harap-harap dapat, kalau dapat bulan ini pun aku dapat pulang. Oh iya. Iya. Nanti ketemu Bang Handi di Jakarta ya, Bu ya? Insya Nanti Allah. nanti kita kasih hadiah sepeda. Ibu naik sepeda dari Jakarta ke Kalimantan. Naik sepeda besar betul badan saya ini. Ya bisa lah.
130 lebih hari itu, jangan sudah 140 lebih sudah nih. 130 kilogram beratnya ibu. Oh, masih kurus lah itu. Aduh, 100 lebih itu. Iya, tapi masih kurus, masih bisa lari maraton 10 kilo. Jadi Kalau berapa kali ibu mimpi ketemu Yesus? 2 kali. 2 kali. Yang kedua kali bagaimana ceritanya? Itu saya mimpi, saya menangis-nangis mau ikut bapak saya, mau ikut Tuhan Yesus, tapi bapak saya tidak suruh. Tuhan Yesus Dilarang sama bapaknya. Lama-lama saya sendiri yang pusing nih bang. tidak suruh saya mati, sebab mereka tidak suruh saya mati dulu, sebab saya masih ada Ditunda matinya. kan anak-anak saya perlu jagaan saya masa mereka kecilan itu tahun 2004. Oh, jadi Yesus memanggil ibu pergi sama Yesus. Tidak, dia tidak suruh saya pergi dulu sebab kan anak-anak saya masih kecil, masih perlu jagaan saya. Tapi sekarang anak saya sudah dewasa semua sudah. Terus kapan rencana ikut Yesus? Ketemu lagi? Sudah lama, sudah hamba Tuhan menjaga saya ini, saya hidup dalam penjagaan hamba Tuhan sudah terlalu lama lagi pun saya sudah sakit-sakitan ini daripada disakitin melulu. Keluarga saya dikutuk-kutuk habis-habis, anak-anak saya juga dikutuk-kutuk, dibinasakan lagi. Lebih baik. Sudah ibu sudah pernah ketemu ini nabinya, Nabi Luga, udah pernah? Tidak Pak. Mau diperkenalkan dengan pendeta Luga? Oh, dia ada di dalam sini kah? Belum datang. Nanti kalau ibu mau kita buat komal, ibu bincang-bincang dengan beliau. Nyambung itu. Ngambung. Tadi siang ada sini Itu bang. Tadi siang. nomor kontaknya ada di Bang Kurios Moto itu nomor kontaknya Nabi Luga. Kalau mereka mau kalau dia mau bercakap bagus. Jadi satu room sama Luga, ibu ini sama Napiri. Iya. Kalau ikut hamba-hamba Tuhan Kristen, mereka tidak berani berdepan dengan saya sebab hamba-hamba Tuhan Malaysia menjaga saya. Mereka hamba Malaysia mengintai saya. Mereka takut untuk mengucapkan perkataan tidak baik, takut dikutuk hamba Tuhan Malaysia. Oh. Kalau mereka Siapa? kutuk, katakan ada kuasa-kuasa iblis, roh-roh penjaga mereka akan menggunakan perkataan mereka. Nggak usah khawatir Bu, Luga sudah nanti datang dia bersama Mukendi. Kalau kita sama-sama kuat beriman, kuat berdoa untuk negara kita, untuk keluarga besar kita sendiri, untuk jemaat-jemaat orang-orang yang kita kenal juga. Tak kira agama apapun itu, kalau kita ada hati untuk berdoa untuk orang-orang lain, itu pun sangat baik untuk melindungi masing-masing, untuk melindungi. Jadi di ID card ibu agama apa? Kata apa? Religinya itu ibu. Ya, Kristen kah apa? Oh, Hindu Kak. kah? Saya diam di Malaysia tak dekat. No, tidak dekat. Ini gelap. Sebab saya Pendatang haram. Kan saya dulu di bawah uncle saya, di bawah om saya. Dia mau pulang dan izinkan pulang. Jadi ibu pendatang haram Malaysia ya? Waduh, nanti dideportasi pulang Indonesia gimana? Kok jadi saya yang pusing ya? Terlawas. Kok jadi saya yang pusing? Oleng saya langsung. Ibu kapan pulang ke Jakarta rencananya? Situ lagi. Sekali tanya itu. Ibu, tes ingatan. kami doakan ibu supaya cepat, supaya sehat gitu ya Bu ya, panjang umur. Allah, Bu ya. amin. Amin. Iya. Iya. Kalau memang ini Ibu sudah hidup bisa, saya karena Tuhan. ibu bisa dapat jodoh lagi yang lebih baik, kan gitu. Amin. Ya, Jodohnya amin kan, Tuhan, Bang Andi? Pak. Terus ibu bisa tidak salah Tuhan karena Yesus bukan Tuhan ya ibu. Yesus kan manusia juga seperti ibu kan, gitu ya. Iya. Cuma Yesus bedanya itu- dia itu Allah. Yesus Sedangkan saya ini manusia dosa. Dan sekarang Tuhan telah memiliki saya hidup untuk Dia, untuk kemuliaan Dia. Karena telah menjadikan saya miliknya, telah memberikan saya hidup baru oleh karena firman-Nya dan
taat kepada perintahnya dan dia memberi pengampunan pada saya, memberi kasih karunia pada saya sehingga saya dapat disucikan, dimurnikan melalui api penyucian dia. Ibu ini, Dan ibu rela atau ikhlas diperistrikan sama Yesus? aduh, macam-macam. Mana ada Tuhan Yesus berkawin? Kalau berkawin ya mungkin sih ini sudah istrinya. Enggak, kan di surga dia mempelai pria. Oh, kalau memang Yesus itu ada, kalau memang kalau memang Tuhan Yesus itu ada dan dia berkawin dengan kita, apa salahnya? Anggaplah saya ini istrinya, saya ini mempelainya. Jadi ibu jadi istrinya Yesus kan gitu ya? Jadi kalau saya manggil ibu, "Hai Bu, selamat siang, ibu istrinya Yesus," gitu, atau apa panggilannya apa ya Bu ya, bagus ya? Sebut saja Ibu Dewi, Ibu Maring. Bukan ibu Yesus. Nama saya di sekolah itu kan Dewi, nama saya Dewi Sri. Ya, tapi kan ibu jadi istrinya Yesus, jadi ibu Yesus aja dipanggilkan biar lebih akrab. Jadi mempelai Tuhan Yesus. Iya, jadi mempelai. Terus anaknya namanya siapa kira-kira Bu? Anakku kah? Banyak anakku nih. Bukan, nanti kalau udah jadi istri Yesus, anaknya namanya siapa kira-kira kalau laki-laki? Ya udah tahu. Dewi, Yede Bang. Kayak Dewi gimana? Sri, Dewi pemberkat. Bukan saya Dewi pemberkat, tapi Tuhan Itu Dewi memakai Sri, saya untuk itu Dewi Sri itu sama-sama memberkati mereknya. orang. Bu, Dewi Sri itu merek mana, Bu? Merek Tempat bus. wisata. Iya, bus juga ada Dewi Sri. Luganya udah kuundang Bang Juma. Ini luganya Ini kan ada luga udah naik nih. Ah, itu dia pendeta Luga. Enggak. Udah kuundang. Halo. Balik lagi, Bro. Ya, Nah, ini Bang Luga, ini ada jemaat Bang Luga ini mau kenalan sama pendeta Luga. Silakan Bu. Oh, Iya, ini pendeta Luga ini banyak membaptis dan juga beliau ini menguasai roh-roh Tuhan. Dia bisa memanggil Roh Kudus. ya saya bilang mereka takut berdepan dengan saya, takut menguasai roh Tuhan. hamba Tuhan Malaysia. Dia juga bisa ngusir setan, Bang Luga ini. Siapa tahu ibu bisa setannya diusir sama Luga, atau Bang Luganya yang diusir sama setannya ibu. Coba. Hamba Tuhan cakapkan saya ada roh Lucifer. Nah, itu dia. Nah, Oh, Bang Lucifer Luga tuh. itu ahlinya kalau Lucifer. Mendapat berdoa membuang Lucifer daripada saya atau Nah, ini Bang Luga cocok. Allah. Ibu Kristen gereja mana, Bu? Ibu Kristen gereja mana? Sekarang Ibu gereja nih, mana? kita sekarang masuk gereja Pentakosta Di mana? di Miri Sarawak. Malaysia, Kak. Malaysia. Oh, jadi katanya aku ibunya Yesus. Apa benar itu? Tidak, maksudku kekasih aku nama dia Yusuf. Aku ini Maring. Aku ini manusia yang berdosa yang dibaptis dengan baptisan api itu, Pak, gitu. Sebab aku kira ini live Kristen tadi aku mau tanya terus? Pastor, apa benar kalau aku ini dibaptis dengan baptisan api itu dijaga oleh semua hamba Tuhan itu? Oh, Apa benar aku ini memang benar diampuni oleh Tuhan atau tidak? Aku bilang. Itulah pertanyaanku, Pak. Hanya simpel saja. Bang Luga ini sudah pernah ke surga, berarti Bu. ibu sudah dibaptis Roh Kudus. Ibu sudah dibaptis Roh Kudus. Tapi kenapa dia hamba Tuhan semasa baptis aku itu dijaga? Ibu bahasa roh nggak? Hah? Nggak ada mau. Ibu dapat bahasa roh nggak? Ibu dapat bahasa roh? Oh, tidak, Cocok tidak. ini. Suruh untuk sih. Belum ya? Belum. Si Barabas. Ini nggak ada masalah dengan ibu ini. Masalahnya di mana? Ibu ini mau pengobatan jarak jauh, gak? Sian nih. Tadi sih
Nah, coba Ibu sampaikan Bisa aja berdoa dalam nama pendeta Yesus. Luga ini Saya udah biasa ke surga, udah biasa ke neraka juga. Coba Ibu tanya-tanya aja. Silakan Bu. Pak, macam mana mau ngusir Lucifer daripada saya, Pak? Jadi dari siapa nih? Di dalam diri ibu ada Lucifer. iya kata Bu. Iya, betul. Iya, Pak. Tuh. Kalau di dalam diri ibu ada Lucifer, mau saya doakan. Iya, Pak. Mau saya doakan ibu. Iya, doain Pak, ya. Oke. Bahasa roh, Nah, bahasa ini roh. dia nih. Kalau Juma nggak bisa bu ngusir Lucifer. Iya, Kalau ibu mau ngusir Lucifer, jangan datangnya ke Juma. Tadi udah ku coba Wah, enggak Kalau Juma kan ngusirnya kan Makanya ku cuma tanya itu kapan pulang doang. ke Indonesia. Ayo anak ayo, jalanan. Ayo Bang. Didoakan kasihan Ibu ini cepat. Oke, ibu siapa namanya? Ibu Christine, mau nggak saya doakan? Mau, Pak. Ibu Christine, mau ya? Ya, Pak. Oke, ibu tutup mata ya, angkat tangan biar saya doakan. Ya. Aku simpan handphone. Udah? Tunggu dulu, Kak. Kameranya belum siap. Biar saya banting Lucifernya dalam nama Yesus. Jangan tutup Saya juga kameranya, memang Bu. ngeliat Lucifer, saya udah emosi bawaannya. Sampai banting Kamera palanya tetap pakai dibuka, sapu dalam nama Yesus. Iya, biar Bang Luga bisa jarak Iya, jauh iya. obatin ya. Silakan. Letakkan dulu HP-nya, Bu. Gak, kamera lu buka juga, gak kamera lu gak. Iya, betul kameranya Bang. Oh, gue lagi di kamar, nggak usah. Ya, ya. Jadi rupanya kenapa? Bisa cerita sedikit? Apa Lucifer mengganggu ibu? Ada roh jahat mengganggu ibu? Gimana tuh ceritanya? Kelamaan gak, langsung aja. Habis waktu. Kelamaan. Gak disuruh wudhu dulu gak? Tangannya diangkat Bu biar nanti lewat jari-jarinya Nggak Mas. gitu cara ngebanting. Cara ngebanting Lucifer itu nggak pakai air segala. Kita berdoa, Setiap kali nyanyi kita satu lagu, langsung sistem lipat aja, sistem gulung. Ada sistemnya juga ya. Oke, saya doakan ya Bu ya. Saya doakan. Ibu tutup mata ya. Bapa dalam nama Yesus, hamba Boleh berdoa nyanyi, Kak? Tuhan untuk Ibu Christine yang sering katanya diganggu Lucifer ya Tuhan Yesus. Urapi Ibu Christine di dalam nama Yesus, segala kuasa-kuasa yang mengikat dia. Hamba mengutus, menyuruh malaikat-malaikat Mikael, Gabriel untuk menjaga rumah ibu ini, sehingga rumah ibu ini tidak diganggu oleh Beelzebul. Bapa dalam nama Yesus, kami hancurkan dalam nama Yesus segala kuasa-kuasa roh iblis. Urapan Tuhan turun atas Ibu Christine dalam nama Yesus. Terima urapan Tuhan, terima Roh Kudus, with the Holy Ghost. Kuasa Tuhan mengurapi Ibu Christine, Tuhan Yesus. Hamba percaya semua jin, semua tuyul yang berusaha mengikat ibu ini di dalam nama Yesus tembul, terjadi pelepasan, terjadi pemulihan. Berikan dia sukacita damai sejahtera, berkati Ibu Christine Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus. Tolong jangan berisik dong, jangan berisik, woi. Jangan ada yang berisik dulu. Apa dalam nama Yesus hamba berdoa supaya kuasamu turun atas Ibu Christine. Berikan dia sukacita Bapak. Segala sakit penyakit, kelemahan tubuh pulih sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan bersama amin. Sudah Ibu Mana Christine, Lucifernya, sudah saya Kak? doakan Kak, ya. Ibu Lucifernya semangat, mana, Kak? tetap baik. Mana Lucifernya gak? Gak kelihatan Udah gitu. cabut tadi lo nggak lihat sih. Udah cabut. Buset dah. Tanya dulu orangnya. Ibunya udah Tanya keluar apa masih dulu. ada? Bu Christine, Lucifer udah keluar apa masih ada? Bu, Nggak tahu. Lucifernya masih ada tuh? Aku nggak tahu. Udah cabut tadi. Nggak sakti lu gak? Nggak Ibu sakti lu. bisa Kak? lari maraton ini, udah bisa lari maraton Ibu ini. Lucifernya udah keluar. Sekarang begini loh. Sekarang begini. Ketika kita membentak Lucifer, dia udah pasti cabut itu. Jadi intinya kan iman kita yang mengalahkan.
Kita harus percaya. Amin. Yes, haleluya, harus begitu. Jangan bilang nggak tahu. Ketika Gantian kita bilang sama amin, saya, coba. langsung Lucifernya cabut langsung. Gantian sama saya. Coba ya. Coba bagaimana lo caranya? berdua bisa nggak? Ya, ya. Ya lo ngedengerin Nah, gua. coba lo. Ibu, dengarkan suara saya, Bu. Dengarkan suara saya, Bu. Ya coba. Dengarkan ya. Tarik napas, Bu. Ya, Tarik terusin aja. napas. Bu, tarik napas. Kok jadi Buang tarik napas. napas sih? Ini cara gue. Jangan ikutin, jangan ikutin, Bu. Ibu jangan ikutin. Enggak. Jangan ikutin, jangan merintah-merintah, jangan diperintah-perintah, jangan mau. Ya gua jatuhin Kalau lo bisa, mau gua doain, jatuhin doain. bisa. Tapi Enggak, jangan gua bisa jatuhin diperintah-perintah. dia. Jangan mau, Gua Bu. bisa jatuhin Jangan mau dia. diperintah-perintah. Ini ibu Ketika sudah ibu di mau sini. diperintah, tarik nafas itu masuk lagi Lucifernya, jangan mau. Jangan mau, karena dulu si Andi pernah ngaku sama saya dia punya 5 jin. Nah, karena dia punya 5 jin, Ini dia mau ibu diperintah. sudah- Ini ibunya masih sudah bisa banting kebelet ini pipis. manusia, cuma belum kapok-kapok. Ibunya sudah kebelet tipis itu. Masa Juma gak bisa usir kayak Juma. Ini kayaknya si Juma harus belajar sama gua nih. Bang Lu Handi harus berburu, lu harus manggil gua guru Bang Handi dah. lagi dong, Bang Handi lagi. Coba Bang Handi lagi. Ya gantian, Bang Luga gantian. Ya, maksud saya begini loh. Bang Juma kan mau belajar ngusir setan nih. Bang Juma harus panggil saya Gurunda. Sayang sekarang ya Gurunda. Iya. Iya Burunda, Masya Allah. Gimana? Iya Burunda. Ngusir setan suruh Ya, tarik gimana, nafas gimana sih? Bu, Iya, ngusir setan jangan suruh tarik nafas, sampai setannya masuk lagi. Nah, Kameranya ini Bu, permainan ya. apa ini? Kok ngusir setan suruh tarik nafasnya ketelan lah. Iya tadi kan ini giliran Burunda kan sudah, sekarang Bang Handi lagi. Iya dong, gantian enggak? Coba, Bu. Ibu coba. Intinya Bu, jangan mau coba diperintah, ini. karena kalau diperintah setannya masuk. Jangan mau, tolak dalam nama Yesus. Ibu kalau disuruh napas tolak aja dalam nama Yesus. Keluar kau, roh jahat jin tuyul, keluar. Karena si Andi ini punya 5, dia pernah ngaku sama saya. Bang Luka jangan bilangin nama Juma ya, jin saya ada 5. Lo pernah ngaku sama gua lo, Ucok. Ya, gak enak gua bang, malu gua lu bilang. Lu punya 5 lo. Udah diam dulu. Bukan, Burunda. gini loh, ketika- Biar Bang Handi lagi. Kasihan ibu ini, kita mau doakan Diam dulu, juga. diam dulu, Bang Ayo Luka. Bang Handi lagi, Bang Handi lagi. Ibu tahan pipis ya Bu ya. Saya Andi Selebes, Bu. Oke. Ibu tarik napas. Buang napas. Jangan dengarkan kata-kata bejebur di sini. Dengarkan ini ahli bersama-sama dengan Mukendi dan Ratu Pantai Selatan. Ya lo. Ya. Ini ada yang mau mualaf Halo. sedang ditunggu nih di roomnya Ibes. Oke baik. Oke. Itu nenek-nenek gila, nggak usah dilayani lah. Bang Bang Handi, saya dipanggil teman-teman di ke-11 sebentar ada yang mau bersyahadat. Dinda Kita dengerin aja dulu di sana. Wan Abi. Oke. Iya, doakan dulu, doakan dulu Bang Handi. Iya, saya nggak mendoakan sih, saya ingin ngusir itu dengan cara saya, gak. Tapi lu gak protes gimana sih? Enggak, lu jangan protes gue ya. Bu, tarik napas, buang napas, hilangkan semua halusinasi di dalam diri ibu. Saya bikin nyaman, relax, yang paling nyaman. Ibu sekarang berada di luar daripada kesulitan. Ibu dalam keadaan nyaman. Dengarkan kata-kata saya. Jangan mendengarkan kata-kata bejebul. Bejebul itu nggak benar. Apalagi kata-kata si Luga, nggak benar itu Bu. Dia hanya berkamuflase. Dia hanya butuh perpuluhan. Saya nggak butuh perpuluhan. Justru saya memberi perpuluhan. Dengarkan kata-kata saya. Tarik, jangan ketawa. Siapa yang ketawa ini ya? Aduh. Bang Juma, Bang Andi. Soalnya ibunya kebelet pipis. Dari tadi nahan pipis ibu. Tidak, aku duduk di atas kursi kecil ini. Aduh. Itu kan Ya, kalau ya enggak udah. kan, nah, ibu ini happy kan? Ibu ini happy. Aku punya handphone habis baterai. Aku cat ini handphone. Ini kursi. Itu kan enggak Ibu langsung sehat gak? Tuh, langsung sehat. Apa yang ibu rasakan? Langsung sehat ya, Bu? Sehat ya? Ya. Ya, sehat dia gak? Enak tuh. Enak dia Lega. lega sekarang.
Selain saya Bu, selain saya Andi Selebes, coba yang lain apakah Ibu mendengarkan suara Luga kalau dipanggil? Saya rasa enggak. Hanya suara saya yang Ibu bisa dengar, Andi Selebes. 1, 2, 3. Coba gak panggil. Gua jamin lu denger. Coba aja panggil. Coba kak panggil. Dalam nama Yesus segala kuasa-kuasa setan ini. Coba lu panggil. Andi, pemilik 5 jin dalam nama Yesus, hancur dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa setan aku hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Rabasyakara labara labara rabasyikira rabababa. Haleluya. Dalam nama Yesus segala kuasa-kuasa setan hancurkan dalam nama Yesus. Sikira labara rabasyikira rabara. Justru orang yang berbahasa roh itu santai bawaannya, daripada lo mikir, suruh tarik napas lah kayak orang gila. Lebih baik kita berbahasa roh. Syikiran syikiran segala kuasa setan, jin, tuyul. Memang ini anak pernah ngaku sama saya, bang, tolong jangan kasih tahu teman-teman bang kalau saya pemilik 5 jin. Nggak mau saya bilang saya harus kasih tahu kamu bahwa kamu memelihara jin second. Itu second atau nggak second gua nggak tahu, tapi itu biasanya penjualan jin second ada. Yang mau pesan jin second bisa dipesan sama si Hans sama Kian Santang, itu pedagang jin second itu yang di Cisarua. Jadi kemungkinan besar jinnya si Andi ini beli di Cisarua ini. Enggak. Mungkin harganya 2 juta satu jin. Enggak, lu ngomong apaan sih? Basaroh Bang Ardi, Basaroh. Iya, Gua pernah membuktikan kepada Luga bahwa saya punya. Dia percaya kok. Bayangkan saja. Iya, dia Di punya belakang 5 Luga jin. itu aku bisa tahu semua apa yang terjadi gitu loh. Gitu loh. Tapi saya sih orangnya nggak pernah menjual kak ya. Kalau kayak gitu nggak jual gratis. Ilmu gua Iya, gratis. tapi itu kan kekuatan jin. Makanya kan gua tumpang tangan kan lo, langsung lo lemas kan. Langsung lo ketakutan. Lah, itu sekian Santang aja gue tumpang tangan, kepalanya masih kores. Jinnya langsung pada cabut itu. Menurut kamu kak Ibu ini masih bisa diselamatkan nggak? Siapa Pak? Lah, dia orang Kristen kok. Dia orang gereja Pantai Kosta kok. Jangan mau Bu diislamin, jangan mau. Nanti masuk neraka pula Ibu. Jangan. Saya nggak mau mengislamkan dia kak. Saya ingin mengeluarkan jin kafir dalam dirinya kak. Jin kafir apaan? Orang dia udah penuh Roh Kudus. Roh yang ada mana? Roh yang ada di dalam dia lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Gimana lo mau suruh lo mau mengeluarkan roh Tuhan? Roh Tuhan itu maha kuasa. Sementara 5 jin yang ada di dalam diri lo itu kan sekali keplak juga mencret dalam nama Yesus. Justru itu kak. Ibu ini Mau diadu lagi. Terlalu banyak roh di dalam dirinya yang mengganggu gitu loh. Pakai gitar. Gimana kalau gue bikin pakai tempet? Meninggal langsung jin lo. Mau gue bikin sangkakala, mau gue tiup sangkakalanya. Coba sangkakala lo. Kira berapa? Di bawah enggak tuh, di bawah pada Orang yang berbahasa roh ini gue ajarin ya sama lo ya. Kalau lo kan nggak berbahasa roh kan lo ngusir setan paling lo baca-bacain kan. Orang yang berbahasa roh itu